Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau terus menjagai kami melalui karya Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Hari ini kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur perjamuan yang akan kami pakai dalam perayaan perjamuan kudus ini. Kuduskan ya Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga siapapun yang menerima, memakan dan meminumnya oleh iman percayanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka beroleh kesembuhan dari semua sakit penyakit, mereka merasakan kekuatan yang dari Tuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan yang akan terus menyertai kami dengan kekuatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa melaksanakan panggilan Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian. Hari ini adalah hari Minggu Trinitas kedua yang di dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Biasa, dan akan kita lalui sampai memasuki masa-masa Adventus nanti. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini bersama-sama dengan keluarga kami akan melaksanakan kebaktian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkenan menyertai kami di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian PKJ 16, bait pertama dan kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian hari ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, bait pertama dan kedua, Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Puji namanya jenis bijian, hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan menerima hukum kasih dan menyatakan kerinduan kita secara litani untuk tinggal di dalamnya. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan.
Kami rindu mewujudkan hukum kasih, agar damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Marilah kita sambut pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pemasuknya ku datang Tuhan Saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus sungguh tidak ada batasnya, selalu baru tiap hari. Saat ini kasih setianya kembali dinyatakannya kepada kita melalui anugerahnya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin." Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya yang agung itu. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi menebus
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, membawa rasa syukur dan terima kasih kami untuk setiap penyertaan Tuhan yang telah kami rasakan dalam hidup. Seminggu lamanya Engkau menuntun dan menyertai setiap aktivitas pekerjaan kami, hingga hari ini kami bersama-sama boleh datang bersembah sujud di hadapan Tuhan di dalam ibadah minggu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang merupakan landasan hidup percaya kami. Karena melalui firman Tuhan kami diajarkan agar kami senantiasa hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang tanpa batas itu berkenan mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan tidak akan pernah menjadi sia-sia, terus tetap tinggal dalam hati kami, menjadi terang bagi langkah kami, suluh bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bagian leksionari pada hari ini, yaitu yang pertama Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 dan Injil Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 dibacakan oleh lektor. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, diambilkan dari Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin.
Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambilkan dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, melakukannya, dan menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul berani bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu istilah yang berbunyi demikian. Semakin dilarang, semakin dicari atau semakin dilakukan. Itu adalah sebuah kenyataan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia. Semakin dilarang untuk melakukan sesuatu hal atau sesuatu itu ditutup-tutupi, justru semakin mendorong keingintahuan seseorang untuk mencari dan mendapatkannya. Semakin dilarang, semakin penasaran, apalagi kalau larangan itu tidak disertai dengan alasan. Tentu akan memunculkan pertanyaan, mengapa kok tidak boleh? Dan itu juga bisa terjadi dalam diri semua orang, baik anak-anak maupun dewasa. Misalnya anak-anak ketika sedang melakukan ibadah minggu di gereja, orang tua akan mengingatkan anaknya agar duduk manis dan tidak rame. Tetapi anak ketika dilarang justru semakin membuat keributan. Ia mencari perhatian dengan berteriak. Padahal larangan yang diberikan oleh ibunya itu dengan tujuan baik, agar bisa ikut mendukung ibadah dengan baik. Dalam hal ini tentu bukan saja anak kecil saja yang seringkali dilarang,
dan kemudian tidak mematuhi larangan atau melanggar. Bahkan orang yang sudah dewasa pun, yang sudah tahu aturan, seringkali dengan penuh sengaja, kesadaran melanggar aturan itu. Contohnya ketika berkendara. Aturan pemerintah mengatakan setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi. Tetapi asalkan aman, semuanya berjalan baik, maka bisa berkendara dengan bebas. Itu pun ditambah lagi, tidak memakai helm yang menunjang keselamatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalahan adalah watak manusia. Dan pengampunan adalah sifat Allah. Ungkapan ini menyatakan hakikat hidup manusia yang nyata sebagai makhluk yang sering berbuat kesalahan. Namun juga dalam hidup manusia yang penuh dengan kesalahan, tersedia pengampunan, yaitu anugerah Allah yang maha pengasih kepada manusia yang mau bertobat. Ada sebuah ilustrasi demikian, ada seorang laki-laki tua, setiap pagi dia melakukan meditasi di bawah pohon di tepi sungai Gangga. Suatu hari ketika ia selesai bermeditasi, ia melihat seekor kalajengking yang tidak berdaya berada di arus air yang mengalir. Arus air sungai Gangga membawa kalajengking itu menjadi dekat dengan pohon di mana laki-laki tua itu berada. Sehingga laki-laki tua itu mencoba menjangkau untuk menyelamatkan kalajengking itu. Tetapi ketika orang tua itu menyentuhnya, kalajengking itu langsung menyengatnya. Sehingga refleks, orang itu langsung menarik tangannya. Beberapa waktu kemudian orang itu mencoba kembali untuk menolong kalajengking. Kali ini kalajengking itu menyengat dengan lebih kuat lagi dengan ekornya yang beracun, sehingga tangan kanan orang itu menjadi bengkak dan terluka. Pada saat itu ada seorang pemuda yang lewat dan melihat orang tua itu sedang berusaha melepaskan kalajengking. Ia berkata, "Hai orang tua bodoh, apa yang tidak beres dengan dirimu? Hanya orang yang tolol saja yang mau mengambil resiko untuk menyelamatkan binatang yang jelek dan jahat itu. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau bisa membunuh dirimu sendiri dalam menyelamatkan kalajengking yang tidak tahu berterima kasih itu?" Sambil melihat pemuda tadi, laki-laki tua itu berkata, "Hai anak muda, hanya karena itu adalah seekor binatang kalajengking yang memang memiliki sifat alami jahat, suka menyengat, tidaklah hal itu lantas mengubah sifat alamiku yang suka menyelamatkan." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini kita bisa melihat hubungan manusia dengan Tuhan. Sikap alamiah manusia adalah terjebak dalam dosa, sehingga memiliki satu natur untuk melakukan dosa. Tetapi meskipun dosa itu menghancurkan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, namun hal itu tidak mengurangi sifat alami Tuhan, yaitu sifat keilahian yang ada di dalam diri Yesus untuk terus menyelamatkan dan mengampuni manusia. Tuhan selalu mengasihi kita dan tidak menghendaki seorang pun binasa. Begitu juga cerita dalam perikop bacaan kita tadi yang pertama, tentang kejatuhan manusia dalam dosa, di mana Allah telah mengingatkan kepada manusia supaya jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika engkau makan dari buah pengetahuan itu, maka manusia akan mati. Mati yang difirmankan Allah di sini tidak jelas apakah mati secara rohani atau mati secara fisik. Yang penting
adalah dalam perikop ini kita bisa melihat sikap Allah yang mau mengampuni manusia dengan menghukum manusia agar manusia muncul rasa tanggung jawabnya. Manusia berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan seharusnya pemberontakan manusia terhadap perintah Allah tidak pantas untuk diampuni. Tetapi karena sifat alami Allah, yaitu natur kasih yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun, maka Allah tetap melakukan misinya, yaitu menyelamatkan, mengampuni manusia. Allah memberikan kesusahan kepada manusia atas perbuatannya sendiri melalui hukuman yang diberikan itu. Apapun kesalahan manusia, Allah bagaikan seorang Bapa yang penuh kasih, mau mengasihi dan mengampuni anaknya. Tetapi kasih dan pengampunan Allah ini sering tidak diberlakukan dalam kehidupan manusia dengan sesamanya. Saat seseorang berbuat dosa, dengan penuh ekspresi penyesalan katanya, ia berteriak dan memohon pengampunan dari Allah, Tuhan kasihanilah kami. Tapi pada saat melihat sesamanya yang berbuat kesalahan kepada dirinya, mereka berteriak, menghukum, membalas dendam mereka. Manusia cenderung mengharap belas kasihan dan kemurahan hati Allah saat mereka melakukan kesalahan. Tetapi mereka menuntut balas kepada sesama yang sudah menyakiti, mengecewakan mereka. Dan mereka seolah-olah seumur hidup tidak akan mengampuninya. Belas kasihan dan kemurahan hati Allah yang telah mengampuni kesalahan mereka tidak bisa mereka terima. Sehingga pada akhirnya mereka kesulitan untuk bisa mentransfer kepada sesamanya. Dengan kata lain, kalau kita mau menerima banyak kemurahan Allah dalam hidup ini, apalagi yang disebut dengan anugerah pengampunan Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita adalah karena anugerah. Hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Tetapi kalau itu kemudian kita simpan untuk diri kita, maka kita akan sulit untuk memancarkan kepada sesama, dan akhirnya kita tidak bisa mengampuni orang lain. Artinya bahwa inti dari dosa yang dilakukan manusia yang terdalam menimbulkan sikap dan sifat egois dan egosentrisme dalam diri seseorang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia juga sering menyalahkan orang lain, berusaha mencari kambing hitam. Ini bisa kita lihat di dalam bacaan kita ayat 12 dan 13 kejadian tadi. Di mana Adam menyalahkan Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi. Kemudian Hawa menyalahkan ular, ular itu yang memperdayakan aku. Saudara-saudara, ketika Allah mengkonfrontasi Adam dan Hawa mengenai ketidaktaatannya terhadap perintah yang sudah diberikan Tuhan, maka mereka mulai saling menunjuk dan saling untuk melempar kesalahan. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan usaha mereka untuk terlihat seolah-olah mereka tidak kelihatan salahnya di mata Tuhan. Tuhan mengetahui kebenarannya dan mengetahui persis peran yang dilakukan oleh ular Adam dan Hawa. Apa pengaruh dosa kepada Adam dan Hawa? Bisa kita lihat di dalam ayat 8-19. Karena dosa, manusia kemudian bersembunyi dari Allah. Bagaimana manusia bisa bersembunyi dari Allah? Bukankah Allah ada di mana-mana tempat? Allah Maha Hadir. Dan manusia tidak mungkin bersembunyi dari hadapan Allah. Tapi itulah reaksi akibat dosa yang dilakukan manusia. Manusia menjadi takut. Maka berbahagialah kalau masih ada rasa takut karena melanggar
kehendak Tuhan, segeralah bertobat. Nah kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Adam bersembunyi? Menurut pengakuannya sendiri, Adam bersembunyi karena dua alasan. Yang pertama, Adam merasa takut. Yang kedua, dia merasa malu karena telanjang. Untuk menutupi kesalahannya, Adam melempar kesalahan kepada Hawa, dan Hawa juga menyalahkan ular untuk membenarkan dirinya. Cara ular membujuk manusia untuk melawan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah sangat baik, sangat indah, sangat manis, interested, begitu menarik perhatian manusia. Apa yang menjadi kesenangan bagi manusia, apa yang menjadi kesukaan manusia, itulah yang diberikan oleh ular. Bukan hal yang buruk, yang tidak baik. Tawaran yang diberikan ular kepada manusia adalah tidak main-main, menjadi sama seperti Allah. Itulah yang kemudian membuat manusia itu mau mengikuti perkataan si ular atau melawan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Itulah cara-cara iblis merayu manusia dengan keindahan, kebahagiaan, kesenangan yang tujuannya untuk memuaskan diri manusia. Tidaklah mungkin si iblis menawarkan kepada manusia hal-hal yang buruk dan jelek. Berhati-hatilah dengan tawaran-tawaran dari iblis yang bisa mencelakakan hidup kita walaupun kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mulailah untuk bersyukur dan berusaha, karena Allah telah memberikan kuasa kepada kita atas ciptaannya. Kendati demikian, Allah memberi hukuman yang adil agar manusia belajar bertanggung jawab pada apa saja yang sudah diperbuatnya karena melawan aturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita perhatikan kehidupan di sekeliling kita, ada begitu banyak kisah kehidupan yang menceritakan tentang kehancuran hidup seseorang oleh karena kuasa dosa. Padahal mereka tahu apa itu dosa. Mereka juga rajin beribadah. Mereka tidak bisa menahan godaan kehidupan yang memiliki daya pikat yang luar biasa. Godaan seringkali nampak menggiurkan dan terkadang ada juga yang membuat orang-orang menjadi terlena. Misalnya godaan dalam bentuk perzinahan. Yang namanya perzinahan itu bukan hanya milik orang kaya, orang miskin pun juga melakukannya. Bukan hanya pejabat, tetapi orang yang di bawah pun juga melakukannya. Dan sekarang ini begitu tren. Seolah-olah kalau tidak berselingkuh itu tidak modern. Atau tergoda untuk memiliki kekuasaan, kedudukan. Kalau aku punya kekuasaan, aku bisa ngatur orang, aku bisa mengendalikan orang, dan dari sana juga aku akan dipuji-puji orang, mendatangkan sanjungan. Tergoda dengan uang yang mudah didapatkan sehingga melakukan korupsi yang bukan bagiannya. Tergoda ingin dihormati dan semuanya pada akhirnya tergoda untuk hidup menjadi sombong. Godaan-godaan ini bisa datang menghampiri siapapun dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dalam diri manusia. Godaan yang didorong oleh keinginan mata atau hati yang bermuara pada keegoisan ini pada akhirnya hanya akan berujung pada kehancuran. Seperti halnya bejana tanah liat yang rentan hancur. Saudara-saudara, lalu bagaimana sikap kita seharusnya? Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus diperhadapkan dengan orang banyak di satu tempat. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, dalam sebuah rumah. Sehingga untuk makan pun dia sulit. Di sana hadir tokoh-tokoh agama, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Mereka hadir karena dalam diri mereka sudah ada rasa tidak nyaman, merasa tersaingi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga mereka kemudian membuat fitnah terhadap Tuhan Yesus. Disebutkan bahwa ia kerasukan Belzebul. Ia adalah penghulu setan sehingga bisa mengusir setan. Bukan hanya oleh orang-orang ahli agama ini Yesus difitnah, tetapi ternyata juga dengan keluarganya sendiri. Karena keluarga Yesus yang mendengar tentang kabar Yesus yang berada di dalam kerumunan orang banyak itu, dia berpikir bahwa aku harus menyelamatkan Yesus, mengambil Yesus dari kerumunan itu supaya Yesus aman. Sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak waras. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan respon sikap Yesus terhadap orang banyak, kepada keluarganya dan kepada ahli-ahli Taurat tadi, Yesus orang sekarang menyebutnya cool. Dia tetap tenang, dia tidak mudah tergoda, karena dia memiliki spiritualitas Allah Bapaknya. Ia tidak juga menjadi sombong ketika menjadi pusat perhatian orang banyak atas apa yang sudah dilakukannya, yaitu mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Ketika berhadapan dengan keluarganya yang terkesan merendahkan, bahkan menjatuhkan di depan ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memberi tuduhan dan penolakan, Yesus tidak berhenti untuk kemudian mengalah. Ngalah saja, keluargaku sudah mengatakan demikian. Enggak, Yesus tidak tergoda untuk terus berkarya. Karena Yesus tahu bahwa dalam dirinya apa yang akan diperbuatnya itu bukan dari dirinya, melainkan dia sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Maka di tengah godaan yang ada, memperlihatkan bahwa Yesus dapat menguasai dirinya dengan tenang, dan di tengah situasi yang demikian justru menjadi sebuah kesempatan bagi Yesus untuk bersaksi akan karya keselamatan yang dikehendaki oleh Bapaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun. Sebagai saksi Kristus, kita perlu terus belajar menguasai diri, menahan diri dari berbagai keinginan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan tidak berhenti untuk bersaksi akan kasih setianya melalui kehidupan kita. Sekalipun godaan, pergumulan dalam hidup ini tidak pernah berhenti juga menghampiri kita. Bapa menuntut setiap kita agar berani bertanggung jawab atas semua tindakan, pikiran, dan perkataan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa memaksakan diri untuk membuat pilihan tetap berbuat dosa. Karena kita semua diberikan kebebasan. Ketika kita mendengar sapaan Tuhan yang mengingatkan bahwa kita sudah berdosa dan itu membawa penyesalan dalam diri, baiklah kita semua bertobat. Bukan justru sebaliknya, mengeraskan diri lalu kemudian suka menyalahkan, menyudutkan, memojokkan orang lain dan melihat dirinya tidak pernah salah, dirinya tidak pernah melakukan hal-hal yang keliru. Ingatlah bahwa Allah itu mengasihi semua orang dan Allah ingin semua orang itu datang kepadanya. Dan oleh sebab itulah Allah memakai kita untuk mendatangkan orang-orang itu datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang yang datang kepada Tuhan kalau dalam diri kita sendiri masih belum bisa bersedia melakukannya? Maka dengan kuasa Roh Kudus yang kita peringati 2 minggu lalu, kita semua diingatkan, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, maka kita semua dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Kita tidak akan mempermalukan Tuhan dengan cara berpikir, cara bertindak kita, atau perkataan kita, tetapi kita akan selalu menyenangkan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan akan terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita bersatu teduh.
Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami tinggikan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena setiap firman-Mu yang kami terima, kami dengarkan, terus boleh menerangi hati kami, membuka pikiran kami, bahwa kami adalah manusia yang terbatas, rapuh, dan mudah rusak. Oleh sebab itu, ajar kami terus melalui karya Roh Kudus, agar bersedia bergantung kepada pertolongan-Mu. Karena pertolongan-Mu tidak akan pernah membuat kami malu, pertolongan-Mu tidak akan pernah membuat kami menjadi sengsara. Walau kehidupan kami saat ini penuh dengan berbagai pergumulan, namun kami percaya, ketika kami sekeluarga terus memandang pada salib Tuhan, mata iman percaya kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus, kekuatan-Mu yang melampaui akal pikiran kami akan terus memelihara kami, akan terus meneguhkan percaya kami. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman yang kami terima hari ini, kami semua disadarkan agar kami sebagai keluarga Allah tidak mempermalukan iman percaya kami dengan tindakan-tindakan yang hanya akan merendahkan Tuhan di hadapan sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berani mengambil keputusan berubah menjadi baik mengikuti Tuhan, walau untuk hal itu kami harus mengalami banyak celaan, cerca, hinaan. Kami percaya semuanya tidak akan menjadi sia-sia, karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini menjadi inspirasi kami. Engkau hadir di dunia ini, ditolak, hingga engkau pun juga harus mengalami aniaya dan siksa. Kami percaya engkau tidak akan membiarkan kami dalam penderitaan kami, karena Roh Tuhan akan terus memampukan kami melewati lembah kekelaman itu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu di sini. Engkau yang telah meneguhkan, memanggil para majelis yang memberi diri mereka dengan hati tulus, ambil bagian dalam pelayanan. Engkau melihat betapa mereka rindu melayani Engkau melalui hidup mereka. Kami percaya berkat-berkat Tuhan juga akan terus mengalir atas kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, dan Engkau tidak akan membuat keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya menjadi sengsara, tapi Engkau akan mengangkat mereka terus dan tidak akan mempermalukan mereka, karena mereka telah memberikan hidupnya bagi pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kehidupan jemaat-Mu dengan segala persoalan hidup mereka masing-masing. Biarlah mereka juga belajar untuk terus membangun kesehatian dalam keluarga, membangun saling percaya suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, sehingga kehidupan keluarga mereka senantiasa dipenuhi dengan keharmonisan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap pergumulan, masalah-masalah yang masih terus Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga. Kami percaya kekuatan-Mu terus menopang kami untuk dapat menyelesaikannya sambil melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang harus digenapi, dan itulah tujuan utama, agar setiap persoalan apapun itu, seberat apapun, tidak menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kami, atau bahkan mengalihkan tujuan hidup kami dari rancangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati, dan biarlah mereka terus dengan proses belajar daring, mereka memperlengkapi diri. Demikian juga Bapak Ibu guru yang mempersiapkan materi belajar daring, Tuhan memberkati agar apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar ini semuanya akan mudah diterima dan dipahami. Demikian juga kami berdoa untuk kerinduan-kerinduan jemaat Tuhan, untuk bisa mengalami kelepasan dari kehidupan mereka, mereka yang selama ini terbelenggu dengan sakit penyakitnya, mereka yang selama ini dibebani dengan berbagai kehidupan ekonomi. Ya Bapa, ajar mereka untuk terus mengerti bahwa hidup yang Tuhan berikan bukanlah kehidupan yang tanpa makna. Engkau mengajarkan agar kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan,
dan mencukupkan dari gaji kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Ketika kami mengimani dan menghidupkan firman itu, berkat Tuhan yang lain boleh mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan menjamah mereka. Terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19, beberapa anggota jemaat kami yang terpapar, Tuhan Engkau berkenan menyapa mereka dalam kegalauan hati mereka, meneguhkan iman percayanya, dan menumbuhkan iman agar mereka terus memiliki pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia, sehingga mereka boleh meraih kesembuhan yang dari Tuhan dan meyakini melalui sakit yang dirasakan ini akan semakin belajar tentang kehidupan dan lebih mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap aktivitas pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami, mampukan kami untuk berkarya di tempat tugas kami, bukan untuk mencari sanjungan manusia, melainkan semata-mata adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui pekerjaan kami dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk semua lembaga-lembaga gerejawi yang merupakan kepanjangan tangan gereja Tuhan, Engkau memberkati, baik itu Rumah Sakit Kristen Mardi Waluyo, Sekolah Kristen YPKL, dan sekolah-sekolah yang lain yang ada di kota metro ini, agar tetap menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya sumber kehidupan yang menerangi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi politik yang mempersiapkan pemilu untuk 2024. Ajar kami untuk tidak terpancing dengan berbagai hasutan, tapi kami meyakini bahwa Tuhan tetap mengiringi bangsa kami. Kami berdoa untuk kepemimpinan saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati apa yang sudah dilakukannya untuk membangun kehidupan manusia yang sejahtera, yang sudah nampak hasilnya dan bahkan dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati, Engkau berkati keluarganya, dan kami percaya yang baik yang berasal dari Tuhan akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan ini. Bapa di surga, banyak hal hendak kami ungkapkan, namun dalam segala keterbatasan kami mohon pengampunan-Mu. Engkau mengetahui apa yang hendak kami ungkapkan, dan biarlah semuanya kami ungkapkan dalam setiap doa-doa pribadi kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Bapa, yang semuanya kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang oleh kuasa Roh Kudus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan dan meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita agar kita di dalam menjalani kehidupan ini harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena kita telah diberikan keselamatan, kita telah diberikan anugerah dan kasih dari Tuhan. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah kita persiapkan dengan bersama-sama kita mengingat firman-Nya dari kitab Mazmur 4 ayatnya yang ke-6 yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait pertama secukupnya. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kami dengan berkat-berkat dari sorga. Saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami himpun. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk melayani perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan di dalam kami melaksanakan tugas pekerjaan yang telah Tuhan berikan, agar kami dapat melakukannya dengan dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami menerima berkat dari-Mu yang menghidupkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali akan merayakan perjamuan kudus. Sebelum kita merayakannya, saya mengajak kita semua untuk memeriksa diri kita masing-masing dan mohon pertolongan Roh Kudus agar dilayakkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan serta merayakan perjamuan kudus ini dengan benar seturut dengan kehendaknya. Untuk itu bersama-sama kita akan mendengarkan makna perjamuan kudus dan semuanya itu akan menuntun kita agar dapat merayakan perjamuan ini dengan khidmat. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah yang pertama perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak kita yang merayakan perjamuan kudus, duduk di antara para murid yang mendapat perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perjamuan kudus adalah perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus saat ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mempunyai perilaku yang buruk, yakni suka mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tetapi makan yang mengenyangkan diri sendiri, sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus ini, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perjamuan kudus adalah perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita semua bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita di dalam meja perjamuan Tuhan ini akan menghadirkan damai sejahteranya. Mari kita mengundang dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau.
Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu saja yang kiranya boleh memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengantar kita untuk menyiapkan diri memasuki perjamuan kudus, mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 157, bait 1 dan 2, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada saat Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan yang telah Bapak Ibu terima. Kita akan makan dan minum bersama setelah semua menyiapkannya. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, Kita angkat roti ini bersama-sama dalam kesehatian sebagai tubuh Kristus. Mari kita mengimani dan mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Kita terima, kita makan roti ini bersama-sama. Mari. Berbalik padamu, tubuh Yesus, makanan yang murni. Kembali dalam kesehatian sebagai tubuh Kristus, kita mengamini dan mengimani firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita terima, kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Mari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan Mazmur 103. Kita bermazmur mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui perjamuan kudus yang kita rayakan saat ini. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan bacakan bagian yang keluar, Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah memperkenankan kami untuk merayakan perjamuan kudus, menghayati karya penyelamatan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk menghidupkan kami semua. Kiranya melalui pelayanan perjamuan kudus ini tidak akan membuat hidup kami menjadi sia-sia. Kami akan terus berpegang pada kasih setia Tuhan. Maka kami terus mohon kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami melangkah dengan pasti dalam bimbingan Tuhan, sehingga kami hanya melakukan perkara-perkara yang menjadi kehendak Tuhan.
dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur atas pelayanan perjamuan kudus saat ini, marilah kita menghimpun kembali persembahan ucapan syukur. Kita akan iringi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 412, bait pertama dan kedua, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan
imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Kebaktian kita telah selesai. Saya mengajak kita kembali bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam melaksanakan kebaktian saat ini. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya terus menjadi terang bagi jalan kami dan suluh bagi langkah kami. Berkatilah pekerjaan kami di minggu yang akan kami jalani ke depan, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sandarkan hidup kami. Amin. Demikianlah kebaktian kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara ini kita akan tetap melakukan kebaktian secara online karena penyebaran COVID-19 yang masih terjadi di Lampung dan khususnya di Kota Metro. Kita terus berdoa bagi anggota jemaat yang terpapar COVID-19, agar Tuhan selalu menguatkan dan memberikan hati yang selalu bersyukur. Seperti sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa dalam kebaktian Minggu tanggal 13 Juni 2021, kita akan melaksanakan persembahan syukur tahunan yang sudah kita lakukan beberapa tahun ini, di mana sebelumnya kita menyebutnya sebagai riyoyo unduh-unduh. Dalam situasi seperti sekarang ini, majelis tetap akan melaksanakannya seperti tahun lalu. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk memasukkan persembahan tahunan itu ke dalam amplop putih besar dan dituliskan di pojok kiri atas persembahan syukur tahunan 2021. Kemudian persembahan itu beserta persembahan kebaktian minggu dan persembahan syukur yang lainnya bisa diserahkan kepada majelis di wilayah masing-masing setiap minggunya. Pada akhirnya, jangan lupa untuk terus mendukung upaya pemerintah di dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan membudayakan hidup disiplin, yaitu memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan membersihkan diri setelah bepergian, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.